Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Pendidikan Akuntansi Unimed 2021, kami akan membahas tentang materi harga pokok bersama dan harga pokok sampingan, yaitu pada mata kuliah akuntansi kos yang diampu oleh Ibu Sondang Aida Silalahi, SE, MSI. Kemudian anggota kelompok kami yaitu ada Belawati, Yohan Sinaga, Nurul Aini, dan Emia Karina. Pembahasan yang pertama yaitu biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama memiliki dua definisi yang sedikit berbeda. Yang pertama, biaya bersama adalah biaya overhead yang dikeluarkan entitas untuk beberapa departemen yang berbeda, sehingga biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing departemen secara terpisah. Kedua, biaya bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak bahan baku diolah sampai menjadi berbagai macam produk yang dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk berupa produk bersama, produk utama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara bersamaan yang memiliki nilai jual yang relatif sama, sehingga tidak ada pengelompokan produk yang dihasilkan menjadi produk utama atau produk sampingan. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi mempunyai nilai ataupun kuantitas lebih besar dibandingkan produk lain. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi, di mana satu produksi memiliki nilai jual yang relatif jauh lebih rendah daripada produk utama yang dihasilkan dari proses produksi yang sama. Dan produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan pada waktu yang bersamaan, namun dengan proses pengolahan dan bahan baku yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi biaya bersama. Entitas manufaktur yang menghasilkan produk bersama akan menghadapi permasalahan dalam memasarkan produk-produknya karena masing-masing produk memiliki masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda-beda. A. Metode harga pasar atau nilai harga jual. Metode ini mengalokasikan biaya bersama menurut nilai harga jual dari masing-masing atau entitas produk. Dasar metode ini bahwa ada hubungan langsung yang erat antara harga pokok dengan harga jual dari suatu produk. Harga jual suatu produk ditentukan oleh biaya produksinya. Pengalokasian biaya bersama terhadap produk dapat terjadi adalah sebagai berikut. 1. Harga jual sudah diketahui saat split off. Harga jual yang diketahui saat split off, biaya bersamanya dialokasikan ke masing-masing jenis produksi dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai jual seluruh produk yang diproduksi. Hasil tersebut merupakan rasio dari masing-masing jenis produk dan selanjutnya rasio tersebut dikalikan dengan total biaya bersama atau bisa juga dengan rumus. Contoh pertama, PT Pelangi memproduksi 4 jenis produk secara bersama, yaitu AA, BB, CC, dan DD. Biaya bersama sebesar 275 juta. Data yang berhubungan dengan keempat produk tersebut sebagai berikut. Untuk jenis produk AA, BB, CC, dan DD, jumlah produknya masing-masing yaitu 10.000, 12.000, 8.000, dan 11.000. Dan untuk harga jual per unitnya masing-masing yaitu 7.000, 7.000, 7.500, dan 8.000. A. Nilai jual masing-masing produk setelah titik pisah. Untuk produk AA, jumlah produknya 10.000, harga jual per unitnya 7.000, maka harga jual saat titik pisahnya yaitu 70.000. Cara mendapatkan 70.000-nya yaitu 10.000 dikali dengan 7.000. Begitu juga dengan produk BB, di mana jumlah produknya 12.000, harga jual per unitnya 7.000, maka harga jual saat titik pisahnya 84 juta. Untuk produk CC, harga jual saat titik pisahnya yaitu 60 juta. Dan produk DD, harga jual saat titik pisahnya sebesar 88 juta. Maka, jumlah dari harga jual saat titik pisah produk AA, BB, CC, dan DD adalah 302 juta. B. Alokasi biaya bersama. Tadi sudah diketahui harga jual saat titik pisah untuk produk
4 ke produk tersebut. Kemudian proporsionalnya. Untuk mencari proporsionalnya yaitu harga jual saat titik pisah dibagi dengan jumlah dari harga jual saat titik pisah dikali dengan 100. Untuk produk A, 70 juta dibagi 302 juta dikali dengan 100 maka dapatnya 23. Sama halnya dengan B, C, dan D, di mana untuk B proporsionalnya 28, untuk C 20, untuk D 29. Maka jumlah proporsional keempat produk tersebut yaitu 100. Untuk biaya bersamanya sudah diketahui sebesar 275 juta. Kemudian alokasi biaya bersamanya untuk produk A sebesar 23.741.722, produk B sebesar 76.490.66, untuk produk C 54.235.762, dan produk D sebesar 80.132.450. Dari keempat produk tersebut dapat dijumlahkan alokasi biaya bersamanya sebesar 275 juta. Dengan keterangan kolom 3 yaitu harga jual saat titik pisah masing-masing produk dibagi dengan jumlah harga jual saat titik pisah. Kemudian untuk kolom 5, proporsional masing-masing produk dibagi jumlah biaya bersama. Untuk contoh 2, PT Sinar Indah memproduksi 2 jenis produk bersama, yaitu A dan B. Data terkait dengan produk pada bulan Desember 2019 sebagai berikut. BDB awal sebesar 10.000 kilo, masuk proses 50.000 kilo. Untuk produk selesai, produk A sebesar 25.000 kilo dan produk B 30.000 kilo. BDP akhirnya yaitu BB-nya 100% dan BK-nya 75%. Sebesar 5.000 kilo. Biaya melekat pada BDP awal adalah bahan baku sebesar 5 juta rupiah, tenaga kerja 2 juta, dan overhead pabrik 1 juta. Maka biaya yang terjadi adalah bahan baku sebesar 50 juta, tenaga kerja 20 juta, overhead pabrik 10 juta. Berdasarkan data di atas, disusun laporan harga pokok produksinya sebagai berikut. PT Sinar Indah laporan harga produksi bulan Desember 2019. Aliran fisiknya PDB awal 10.000, masuk prosesnya 50.000. Maka dijumlahkan dapat hasil 60.000. Kemudian produk jadi A sebesar 25.000, produk jadi B 30.000 dan PDB akhirnya 5.000. Dijumlahkan didapat hasil 60.000. Kemudian untuk pembebanan biayanya, bahan baku dengan jumlah biaya 5 juta, tenaga kerja 2 juta, dan overhead pabrik 1 juta. Kemudian dikalikan didapatkan 50 juta, 20 juta, dan 10 juta. Kemudian biaya per kilonya untuk bahan baku 916,67, tenaga kerja 374,47, overhead pabrik 187,23. Dari ketiga tersebut dijumlahkan dapat biaya per kilonya sebesar 1.478,37. Untuk perhitungan biayanya, produk bersama 55.000 kilo dikali 1.478,37, maka didapat 81.310,284. Untuk PDB akhir, BB-nya 4.583.333, TKL-nya 1.404.255, BOP-nya 702.128. Di total didapat hasilnya 6.689.716. Kemudian biaya yang diperhitungkan ditambahkan semuanya maka didapat hasilnya yaitu 88 juta. Untuk unit ekuivalen, BB-nya 55.000 ditambah 5.000 dikali 100% maka 60.000. TK-nya 55.000 ditambah 5.000 dikali 75% sama dengan 58.750. Harga jual sebagai dasar alokasi biaya bersama yaitu
Produk A sama dengan 25.000 kilo dikali 3.000 hasilnya 75 juta. Kemudian untuk produk B sama dengan 30.000 kilo dikali 1.500 hasilnya yaitu 45 juta. Kemudian dijumlahkan didapat hasilnya 120 juta. Alokasi biaya bersama untuk harga pokok A sama dengan 75 juta dibagi 120 juta dikali 81.310.284 hasilnya 50.818,927. Untuk harga pokok B sama dengan 45 juta dibagi 120 juta dikali 81.310.284 hasilnya yaitu 30.491.356. Keduanya dijumlahkan dan dapat hasilnya 81.310.284. Untuk materi selanjutnya yaitu harga jual tidak diketahui saat split off. Harga jual tidak diketahui saat pemisahan produk sehingga harus menentukan harga jual dugaan. Kemungkinan produk tersebut setelah pemisahan masih diperlukan proses lebih lanjut, sehingga diperlukan biaya tambahan untuk proses lebih lanjut. Penentuan harga jual hipotesis adalah harga jual dugaan sama dengan harga jual setelah proses lebih lanjut dikurang biaya proses lebih lanjut. Kemudian contohnya yaitu PT Sinar Baroka memproduksi 4 buah jenis produk. Biaya yang terjadi dalam proses produksi keempat produk tersebut merupakan biaya bersama. Jumlah biaya bersama sebesar Rp4.500.000. Berikut data produksi bulan April 2019. Jumlah unit diproduksi pada produk A yaitu 10.000, kemudian nilai harga jual per unitnya itu adalah Rp100, kemudian biaya proses lebih lanjutnya itu 100.000. Untuk produk B, jumlah unit diproduksi yaitu 100, kemudian nilai harga jual per unitnya itu Rp80, kemudian biaya proses lebih lanjutnya itu Rp120.000. Kemudian produk C, jumlah unit diproduksinya itu 100.000, nilai harga jual per unitnya itu Rp100, kemudian biaya proses lebih lanjutnya itu Rp100.000. Jenis produk D, jumlah unit diproduksi itu 900.000, nilai harga jual per unitnya Rp50, biaya proses lebih lanjut itu Rp110. Langkah-langkah perhitungan alokasi biaya bersama yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perhitungan harga jual dugaan. Jenis produk yang pertama itu produk A. Jumlah produk per unitnya itu Rp10.000, harga jualnya Rp100, biaya tambahan Rp100.000, harga jual dugaannya Rp900.000. Untuk produk B, harga jual per unitnya itu Rp20.000, harga jual per unit Rp80, biaya tambahan Rp120.000, harga jual dugaan Rp1.480.000. Kemudian untuk jenis produk C, jumlah produk per unitnya itu Rp30.000, harga jual Rp100, biaya tambahan Rp100.000, harga jual dugaan Rp2.900.000. Untuk jenis produk D, jumlah produk per unitnya itu Rp40.000, harga jual per unitnya itu Rp50, biaya tambahan Rp110.000, dan harga jual dugaannya itu Rp1.890.000. Untuk jumlah keseluruhan harga jual dugaan yaitu Rp7.170.000. Kemudian yang kedua yaitu pengalokasian biaya bersama. Jenis produknya itu ada produk A, B, C, dan D. Untuk harga jual dugaan yaitu untuk produk A Rp900.000, untuk produk B Rp1.480.000, untuk produk C Rp2.900.000, dan untuk produk D Rp1.890.000, dan jumlah keseluruhan yaitu Rp7.170.000. Nah, untuk proporsionalnya itu produk A 13%, produk B 21%, untuk produk C 40%, dan produk D 26%. Jadi jumlah keseluruhan proporsionalnya itu 100%. Nah, untuk biaya bersamanya produk A, B, C, dan D itu jumlahnya adalah Rp4.500.000. Untuk harga pokok per unit untuk produk A sebesar Rp564.853, untuk produk B Rp928.870, dan untuk produk C Rp1.820.083, dan untuk produk D Rp1.186.192. Jadi untuk jumlah keseluruhan harga pokok per unit yaitu Rp4.500.000. Untuk yang ketiga yaitu menghitung harga pokok per unit. Dapat kita lihat dalam tabel jenis produknya itu adalah A, B, C, dan D. Untuk alokasi biaya bersamanya sudah dicantumkan di sini, dan untuk harga proses selanjutnya itu sebesar
untuk produk A Rp100.000, untuk produk B Rp120.000, dan untuk produk C Rp100.000, produk D Rp110.000. Untuk produksi per unit yaitu produk A 10.000 unit, produk B 20.000 unit, produk C 30.000 unit, produk D 40.000 unit. Nah, untuk harga pokok per unitnya itu produk A sebesar 66,49 unit, untuk produk B 52,44 unit, dan untuk produk C 64 unit, produk D 32 unit. Kemudian materi selanjutnya yaitu metode unit kuantitas atau quantitative unit method. Metode satuan fisik mengalokasikan biaya bersama berdasarkan jumlah kuantitas fisik produk bersama yang dihasilkan. Kuantitas fisik dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran lain. Selain itu juga mengharuskan semua produk bersama diukur menggunakan satuan ukuran yang sama. Produk bersama yang memiliki satuan ukuran berbeda, satuannya harus dikonversi sehingga semua produk bersama memiliki satuan ukuran yang sama. Pengalokasian biaya bersama dengan cara alokasi biaya bersama sama dengan kuantitas masing-masing produk dibagi jumlah kuantitas semua produk dikalikan dengan jumlah biaya bersama. Dapat kita lihat dalam contoh 1 yaitu berdasarkan contoh sebelumnya, pada sinar barokah terdiri dari 4 jenis produk yaitu produk A, B, C, dan D. Jumlah unit diproduksi untuk produk A yaitu 10.000, produk B 20.000, produk C 30.000, dan produk D yaitu 40.000. Jumlah biaya bersamanya adalah 4.500.000. Perhitungan alokasi biaya bersama yaitu sebagai berikut. Jenis produknya yaitu produk A, B, C, dan D. Jumlah produk yaitu produk A 10.000, produk B 20.000, produk C 30.000, dan produk D 40.000. Totalnya yaitu 100.000. Untuk proporsionalnya, pada produk A 10%, pada produk B 20%, pada produk C 30%, dan produk D 40%. Jumlah keseluruhannya yaitu 100%. Untuk biaya bersamanya, masing-masing produk yaitu Rp4.500.000. Untuk alokasi biaya bersamanya, pada produk A Rp450.000, pada produk B Rp900.000, pada produk C Rp1.350.000, pada produk D Rp1.800.000. Jumlah keseluruhannya adalah Rp4.500.000. Untuk harga pokok per unit yaitu masing-masing produk dihargai dengan harga Rp45. Kemudian untuk contoh 2 yaitu untuk memproduksi produk A, B, C, dan D dibutuhkan bahan baku sebanyak 1.000 kilo, senilai yaitu 8 juta. Jumlah produk bersama yang dihasilkan dari bahan baku tersebut sebanyak 980 kilo, sebanyak 20 kilo susut atau hilang dalam proses. Dapat kita lihat dalam tabel yaitu jenis produk yaitu A, B, C, dan D. Kemudian jumlah produknya itu untuk produk A 200 unit, produk B 470 unit, produk C 175 unit, produk D 55 unit, dan jumlahnya itu adalah 980 unit. Kemudian yang susut dalam proses adalah 20 unit. Jadi setelah ditotalkan maka jumlahnya adalah 1.000 kg atau 1.000 unit. Kemudian untuk proporsionalnya itu untuk produk A 28,57%, untuk produk B 47,96%, untuk produk C yaitu 17,86%, dan untuk produk D 5,61%. Jumlah keseluruhannya itu adalah 100%. Nah, untuk alokasi biaya bersamanya pada produk A yaitu sejumlah Rp2.285.714, dan untuk produk B Rp3.836.734, dan untuk produk C Rp1.428.571, dan untuk produk D yaitu Rp448.979, dan untuk keseluruhannya itu adalah 8 juta. Materi selanjutnya yaitu metode harga pokok per unit atau unit cost method. Berdasarkan metode ini, alokasi biaya bersama didasarkan pada harga pokok per unit dari jumlah produk. Terdapat 2 metode dalam menghitung harga pokok per unit. Metode yang pertama yaitu metode rata-rata sederhana. Metode ini mengalokasikan biaya bersama berdasarkan rata-rata biaya yang dikeluarkan per satuan produksi. Perhitungan alokasi biaya bersama dilakukan setelah menghitung biaya rata-rata per satuan produksi. Rumus yang digunakan yaitu harga pokok per unit sama dengan jumlah biaya bersama dibagi jumlah kuantitas produksi. Untuk rumus alokasi biaya bersama yaitu
harga pokok per unit dikali dengan kuantitas masing-masing produk. Contoh yang pertama, PT Kayu Besi memproduksi triplex dengan kualitas berbeda-beda, yaitu tipe A, B, C, dan D. Produk yang dihasilkan selama 1 bulan sebanyak 3.800 lembar, terdiri dari tipe A 1.200 lembar, tipe B 270 lembar, tipe C 1.035 lembar, dan tipe D 1.295 lembar. Jumlah biaya bersama sebesar 665 juta. Untuk perhitungan harga pokok per unitnya itu dapat kita lihat dalam tabel, yaitu jenis produk sudah dicantumkan, dan untuk jumlah produk yaitu produk A 10.000, produk B 20.000, produk C 30.000, dan produk D 40.000. Jumlahnya adalah 100.000. Untuk biaya rata-ratanya itu untuk produk A 175.000, produk B 175.000, dan untuk masing-masingnya yaitu 175.000. Untuk biaya alokasi biaya bersama, untuk produk A 210 juta, produk B 47 juta 250.000, untuk produk C 181 juta 125.000, untuk produk D 226 juta 625.000. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 665 juta. Biaya rata-rata diperoleh dengan membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah total produk hasil produksi. Selanjutnya, harga pokok masing-masing produk dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produksi dengan biaya rata-rata per satuan produksi. Nah, untuk contoh kedua, berdasarkan contoh di atas yaitu PT Sinar Baroka, alokasi biaya bersamanya dengan metode rata-rata sederhana sebagai berikut. Harga pokok per unitnya itu Rp4.500.500 dibagi dengan 100.000 per unit, yaitu hasilnya adalah Rp45 per unit. Untuk alokasi biaya bersamanya yaitu dapat kita lihat dalam tabel jenis produk A, B, C, dan D. Untuk jumlah produknya itu jenis produk A 10.000, produk B 20.000, produk C 30.000, produk D 40.000, jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 100.000. Untuk alokasi biaya bersama untuk produk A Rp450, produk B Rp900.000, produk C Rp1.350.000, untuk produk D Rp1.800.000. Jadi totalnya itu adalah Rp4.500.000. Selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang mengalokasikan biaya bersama dengan cara mengalihkan kuantitas produksi dengan angka penimbang. Hasil perhitungannya digunakan sebagai dasar menghitung alokasi biaya bersama. Nilai angka penimbang masing-masing produk ditentukan dengan penimbangan jumlah bahan yang dipakai, tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu untuk menyelesaikan produk, dan tenaga kerja yang digunakan. Jika angka penimbang digunakan berdasarkan harga jual produk, metodenya disebut dengan metode nilai jual relatif. Contohnya, misalnya untuk memproduksi produk A, B, C, dan D diperlukan biaya sebesar 100 juta rupiah selama satu periode akuntansi. Jenis produk A, jumlah produk 120 unit, angka penimbang 4, nilai penimbang 480 unit, alokasi biaya bersama 20.253.165. Jenis produk B, jumlah produk 230 unit, angka penimbang 3, nilai penimbang 690 unit, alokasi biaya bersama 29.113.502. Jenis produk C, jumlah produk 550 unit, angka penimbang 2, nilai penimbang 1.100 unit, alokasi biaya bersama 46.413.502. Jenis produk D, jumlah unit 100, angka penimbang 1, nilai penimbang 100 unit, alokasi biaya bersama 4.219.409. Maka jumlah produk per unit itu 1.000, nilai penimbang per unit itu 2.370, alokasi biaya bersamanya itu 100 juta. Biaya bersama dan keputusan manajemen. Alokasi biaya bersama hanya digunakan untuk mengetahui harga pokok masing-masing produk yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Harga pokok ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan laba atau rugi dari masing-masing produk tersebut. Alokasi biaya bersama tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu produk akan dilanjutkan produksinya atau tidak.
Seringkali dalam produk bersama, produksi suatu produk tidak dapat dihindari produksinya. Contohnya, biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi produk A dan B adalah 1 juta. Alokasi biaya bersama dihitung dengan metode biaya rata-rata persatuan. Jenis produk yang pertama itu produk A, jumlah produksi 350 unit, biaya rata-rata per kilogram 1000, alokasi biaya bersama 350.000. Jenis produk B, jumlah produksi 650 unit, biaya rata-rata per kilogram 1000, biaya alokasi bersama 650.000. Maka jumlah produksi per unit yaitu 1000, biaya alokasi bersama yaitu 1 juta. Produk yang dihasilkan laku terjual dengan harga produk A yaitu 1.500 dan produk B 950. Perhitungan laba rugi disajikan seperti tabel di bawah ini. Keterangan penjualan produk A 525.000, produk B 617.000, alokasi biaya bersama 1.142.500. Yang kedua, beban pokok penjualan produk A 350.000, produk B 650.000, biaya alokasi bersama yaitu 1 juta. Laba dan ruginya itu produk A 175.999, produk B 32.500. Alokasi biaya bersama 142.500. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, produk B mengalami kerugian sebesar 32.500. Bila manajemen mengambil keputusan untuk tidak menjual produk B, entitas akan mengalami kerugian yang lebih besar yaitu sebesar 475.000. Sebaiknya entitas tetap menjual kedua produk untuk mendapatkan laba secara keseluruhan. Harga pokok produksi bersama juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan apakah suatu produk sebaiknya diolah lebih lanjut atau tidak. Keputusan ini perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat berdampak pada biaya produksi, misalnya biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengolahan lebih lanjut, harga jual produksi setelah diolah lebih lanjut, dan lain sebagainya. Produk sampingan. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dari produk bersama yang nilai jualnya lebih kecil daripada nilai jual keseluruhan yang dihasilkan. Produk yang nilainya relatif tinggi disebut produk utama atau main produk. Perbedaan produk sampingan dengan sisa bahan yaitu produk sampingan biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada sisa bahan. Produk sampingan biasanya dapat diolah menjadi produk lainnya, sedangkan sisa bahan biasanya harus dijual kepada pihak lain. Hal paling penting terkait produk sampingan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Selanjutnya yaitu akuntansi produk sampingan. A. Metode tanpa harga pokok. Metode ini tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan dari produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Nah, yang pertama yaitu penghasilan di luar usaha. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dicatat sebagai pendapatan produk sampingan yang dikelompokkan ke dalam penghasilan di luar usaha. Metode ini cocok diterapkan untuk entitas yang nilai jual produk sampingannya tidak terlalu signifikan. Selain itu, penggunaan metode yang lebih teliti akan mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Dan pembebanan harga pokok produk sampingan ke produk utama tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada harga pokok produk utama. Baik, contohnya sebagai berikut, yaitu contoh penyusunan laporan laba rugi dan perlakuan serta penyajian penjualan produk sampingan. Penjualan produk utama yaitu 1000 unit dikali 2.500 menjadi 2.500.000. Beban pokok penjualan, biaya produksi produk bersama 1.500 unit dikali 1.750 sama dengan 2.625.000. Persediaan akhir 500 unit dikali 1.750 sama dengan 875.000. Nah, hasilnya yaitu 1.750.000. Penjualan produk utama dikurang dengan hasil biaya produksi produk bersama dengan persediaan akhir yaitu menjadi 750.000. Dan laba brutonya yaitu 750.000. Beban operasional, beban pemasaran yaitu 175.000, beban administrasi dan umum yaitu 225.000, jumlah beban operasional
yaitu 400.000, dan hasil laba bersih usaha sebelum pos di luar usaha menjadi 350.000. Penghasilan di luar usaha, penjualan produk sampingan yaitu 27.500 dan laba bersih sebelum pajak menjadi 377.500. Nah, yang kedua yaitu tambahan penjualan produk utama. Metode ini menjumlahkan seluruh penjualan, baik dari produk utama maupun dari produk sampingan untuk mendapatkan laba bruto. Contoh pada metode ini, penyajian pendapatan produk sampingan diletakkan tepat setelah pendapatan penjualan produk utama. Nilai yang berubah hanya laba bruto dan laba bersih usaha sebelum pajak. Yang ketiga, pengurang beban pokok penjualan. Metode ini memperlakukan hasil penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Nah, contohnya yaitu penjualan produk utama yaitu 1.000 unit dikali 2.500 menjadi 2.500.000. Beban pokok penjualannya yaitu biaya produksi produk bersama 1.500 unit dikali dengan 1.750 sama dengan 2.625.000. Penjualan produk sampingan yaitu sebanyak 27.500, persediaan akhir 500 unit dikali 1.750 menjadi 875.000. Nah, memiliki hasil yaitu sebanyak 1.722.500 dan memiliki laba bruto sebanyak 777.500. Beban operasionalnya, beban pemasaran yaitu 175.000, beban administrasi dan umum yaitu 225.000. Nah, jumlah beban operasional sebanyak 400.000. Nah, laba bersih usaha sebelum pajak menjadi 377.500. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengurang jumlah biaya produksi pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 27.500 dijadikan pengurang dari total biaya produksi sehingga biaya produksi turun menjadi 2.597.500. Biaya produksi produk persatuan akan turun menjadi 1.731.667. Sama dengan yaitu 2.597.500 dikali 1.500 unit. Penurunan biaya produksi akan memperbesar nilai persediaan akhir sehingga laba bruto dan laba bersih usaha lebih kecil dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Penjualan produk utama yaitu 1.000 unit dikali dengan 2.500 sama dengan 2.500.000. Beban pokok penjualan yaitu biaya produksi produk bersama 1.500 unit dikali dengan 1.750 sama dengan 2.625.000. Penjualan produk sampingan yaitu 27.500. Nah, hasilnya yaitu 2.597.500. Persediaan akhir 500 unit dikali dengan 1.731.667.000 sama dengan yaitu 865.833. Nah, hasilnya yaitu 1.731.667. Nah, laba brutonya dihasilkan yaitu 777.500. Beban operasional, beban pemasaran yaitu 175.000. Beban administrasi dan umum sebanyak 225.000. Jumlah beban operasional sebanyak 400.000. Nah, laba bersih usaha sebelum pajak menjadi 368.333. Selanjutnya yaitu B, metode harga pokok. Metode ini mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Terdapat dua cara dalam metode harga pokok produk. Yang pertama yaitu metode biaya pengganti atau replacement cost method. Dalam metode ini, biasanya produk sampingan digunakan sebagai bahan untuk membuat produk yang lain atau menggunakan produk sampingannya sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan sebesar nilai harga beli di pasar. Nilai ini akan mengurangi biaya produksi produk utama. Contohnya yaitu biaya produksi untuk 1.000 kg produk utama sebesar 1 juta. Produk utama laku terjual sejumlah 850 kg dengan harga 2.000 per kilonya. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama sebesar 85.000. Biaya pemasaran dan umum sebesar 450.000. Nah, untuk perhitungan biaya pengganti produk sampingan yaitu sebagai berikut.
Pendapatan penjualan produk utama 850 unit dikali dengan 2.000 menjadi 1.700.000. Harga pokok penjualan. Biaya produksi 1.000 unit dikali dengan 1.000 menjadi 1 juta, dikurangi biaya pengganti produk sampingan sebesar 85.000 menjadi 915.000. Dikurangi persediaan akhir 150 unit dikali 915 sama dengan 137.250. Nah, 77.750. Laba brutonya menjadi 922.250. Biaya pemasaran dan umum 450.000. Laba bersih sebelum pajak 472.250. Metode yang kedua yaitu metode nilai pasar atau reversal cost. Pada metode ini produk sampingan mendapat alokasi harga pokok produksi sebelum dipisahkan dari produk utama. Alokasi harga pokok produksi yang diterima produk sampingan sebesar taksiran dari nilai jual semua produk sampingan setelah dikurangi dengan taksiran laba kotor produk sampingan, biaya proses lanjutan produk sampingan serta biaya penjualan dan administrasi dari produk sampingan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem harga pokok biaya bersama dapat proses berdasarkan sifat produksinya dengan metode harga pokok proses atau metode harga pokok pesanan. Produk bersama atau yang juga dikenal dengan joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak menggunakan satu atau beberapa raw material atau bahan baku, labor dan fasilitas pabrik yang sama. Maka dari itu, produk bersama memiliki struktur biaya yang sama satu sama lain karena dibuat dari dan dengan proses yang sama.